Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 10-7, nomor absen 17, nomor NIS 217863, dengan guru yang bernama Ibu Ismaya Indri Astuti. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang lembaga negara, yaitu adalah DPR. Pertama adalah peran DPR, yang kedua tugas dan fungsi DPR, yang ketiga dasar hukum DPR, yang keempat ketua lembaga DPR saat ini, yang kelima kritikan atau saran, dan tambahnya adalah jika saya menjadi anggota DPR. Terima kasih, selamat menyaksikan. Peran DPR. 1. Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama DPR. 2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. 3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan. 4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintahan. 6. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Tugas dan fungsi DPR. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Menyusun program legislasi nasional dalam kurung Proklegnas. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU. 3. Menetapkan UU bersama dengan Presiden. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. 2. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 3. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 4. Memilih tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Dasar hukum DPR. 1. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 1945, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Pasal 22 ayat 22 Undang-Undang 1945, peraturan pemerintahan itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 4. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 5. Pasal 22D ayat 3 UUD 1945, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 6. Pasal 22E ayat 22 UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 7.
Pasal 24 ayat 3 UUD 1945, anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 8. Pasal 24A ayat 33 UUD 1945, calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 9. Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 10. Pasal 11 ayat 2 UUD 1945, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 4. Nama ketua lembaga saat ini adalah Ibu Puan Maharani. Jika saya menjadi DPR, 1. Menepati janji kepada rakyat. 2. Tidak korupsi. 3. Amanah dalam menjaga kepercayaan rakyat. 4. Tidak hanya memberikan janji manis kepada rakyat. 5. Mengarahkan rakyat kepada hal yang lebih baik.